so sweet. Kahit ni awak noli.
Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada para undangan yang telah hadir pada hari keempat di acara workshop Guru Penggerak Digitalisasi Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan nanti akan ada link absensi yang bisa Bapak Ibu isi yang akan dikirimkan melalui kolom chat, serta kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk mengikuti workshop sampai dengan selesai. Karena di akhir acara nanti akan ada sesi foto bersama. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama saksikan cuplikan video mengenai konsep fitur e-exam Smart School. Exam. Apa itu e-exam, Ki? Jadi e-exam itu adalah sistem penilaian sumatif dengan waktu terawasi yang dilakukan menggunakan komputer yang sudah diberikan sistem ujian standar. Nah, perbedaan paper exam dan e-exam itu apa saja sih, Jessica? Pertama, di era paper exam itu high logistical cost. Sedangkan online exam cost effective virtual solution. Kedua, di era paper exam itu geographical limitation, sedangkan di online exam wider reach. Yang ketiga, di era paper exam itu significant turnaround time. Sedangkan di online exam real-time analytical reports. Yang keempat, di era paper exam itu dia managing a number invigilators to cope cheating. Sedangkan di online exam itu dia AI based proctoring technology to prevent online cheating. Jadi dari tabel perbedaan ini kita bisa simpulkan secara garis besar 4 perbedaan yang sangat signifikan antara era paper exam dan juga online exam. Penggunaan e-exam sama dengan penyelamat lingkungan. Kenapa, Ki? Jadi yang pertama itu, kalian bayangkan satu batang pohon kayu itu bisa menghasilkan 16 rim kertas. Dan satu batang pohon dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan 3 orang bernapas. Nah, untuk memproduksi 1 ton kertas dibutuhkan 3 ton kayu dan 98 ton bahan baku lainnya. Setiap jam dunia kehilangan 1.735 hektar hutan karena ditebang untuk menjadi bahan baku kertas. Dengan melihat betapa besarnya sumber daya alam yang diperlukan untuk mencetak kertas, sudah saatnya kita untuk melihat teknologi yang terbarukan. Di mana teknologi yang sekarang terbarukan menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa memberi kontribusi kita untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, kalau misalkan konsep e-exam itu seperti apa sih? Jadi yang pertama, guru memberikan instruksi dan memberi soal kepada platform Smart School. Lalu selanjutnya admin juga bisa mengatur jadwal ujian dan memberi soal. Dan siswa masuk lalu mengerjakan ujian di platform Smart School. Lalu guru dan admin bisa melakukan monitoring ujian.
Setelah ujian selesai, maka Smart Test School akan memberikan nilai kepada guru dan admin yang ada di sekolah. Metode pengawasan XM itu seperti apa aja? Yang pertama, pengawasan langsung. Nah, kandidat peserta ujian pengawas itu langsung di platform online selama durasi ujian. Seorang pengawas dapat segera menonaktifkan tes jika seorang kandidat menyontek saat ujian. Nah, yang kedua, pengawasan online. Pengawasan dengan berbagai layar peserta ujian dilakukan selama ujian. Sistem juga memantau adanya pergerakan yang mencurigakan. Jika ada, maka sistem akan memberikan notifikasi ke guru dan admin. Nah, kalau manfaat e-exam itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada efisiensi sumber daya. Yang kedua, skalabilitas tinggi. Yang ketiga, menjangkau lebih luas. Yang keempat, jenis soal bervariasi. Yang kelima, nilai dan laporan otomatis. Dan yang keenam, peningkatan keamanan. Baik, untuk kendaraan selanjutnya, marilah kita bersama-sama saksikan cuplikan video fitur e-exam untuk via HP dan juga laptop. Halo Smart Teacher, kali ini kita akan membahas fitur e-exam yang terdapat di aplikasi Smart Test School. Mulai dari bagaimana sih cara membuat dan menjadwalkan soal, serta memantau pelaksanaan ujian. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Masuk ke dalam menu ujian dengan cara mengklik ujian pada menu navigasi. Langkah pertama yaitu membuat bank soal dengan cara klik tambah bank soal. Isikan nama bank soal sebagai contoh, ujian GPDS Mandiri. Pilih tipe ujian sesuai kebutuhan, sebagai contoh di sini PTS 1. Kemudian pilih mata pelajaran. Pilih tingkat kelas lalu klik simpan. Klik bank soal yang telah dibuat. Klik buat soal. Di sini terdapat dua pilihan. Pilihan ambil dari bank soal. Bisa dipilih apabila guru sudah pernah membuat soal. Namun apabila belum pernah, maka guru dapat memilih buat soal baru. Isi nomor kompetensi dasar. Isi konten materi. Pilih level kognitif dari soal. Pilih bentuk soal pilihan ganda. Kemudian tentukan, apakah soal tersebut terdapat audio atau tidak. Sebagai contoh, pilih tidak. Kemudian masukkan pertanyaan dan opsi jawaban. Untuk menambah opsi jawaban, klik tombol tambah pilih jawaban. Kemudian isi opsi jawaban. Setelah memasukkan opsi jawaban, selanjutnya tentukan opsi jawaban apa yang benar. Guru juga dapat menambahkan pembahasan dari soal tersebut. Dan masukkan nilai soal, sebagai contoh di sini adalah 10. Klik tombol buat soal, dan soal akan otomatis ditambahkan. Klik buat soal dan pilih buat soal baru. Lakukan hal yang sama seperti saat membuat soal PG. Namun pilih bentuk soal esai dan klik selanjutnya. Masukkan pertanyaan soal esai. Kemudian, masukkan pembahasan soal. Tentukan nilai soal.
Lalu tentukan rubrik soal esai tersebut sesuai indikator-indikator yang guru inginkan. Dan klik tombol buat soal. Klik buat soal dan pilih buat soal baru. Lakukan hal yang sama seperti saat membuat soal yang lain. Namun pilih iya pada soal audio dan klik selanjutnya. Masukkan file audio yang ingin diinput, sebagai contoh di sini akan diinputkan suara ayam. Selanjutnya, masukkan pertanyaan, opsi jawaban, pembahasan soal, dan nilai seperti ketika membuat soal PG ataupun esai. Lalu klik buat soal. Nah, Smart Teacher di Smart Test Tool itu sendiri, kami memiliki opsi lain dalam pembuatan soal. Tidak hanya secara manual, akan tetapi juga dapat mengunggah soal melalui template yang kami sediakan. Template ini sangat berguna ketika ingin menginput banyak soal sekaligus. Klik tombol unggah soal, lalu download template soal terlebih dahulu. Jika sudah terunduh, maka dapat langsung dibuka. Di bagian atas template Excel, terdapat penjelasan dalam pengisian format Excel di template kami. Kemudian, isi format Excel, mulai dari nomor KD, konten KD, level kognitif, bentuk soal, pertanyaan, opsi jawaban, guru juga dapat mengosongkan jika terdapat opsi yang tidak diperlukan. Sebagai contoh di sini, opsi E dikosongkan. Kemudian, pembahasan dan poin. Lakukan hal yang sama seterusnya hingga seluruh soal sudah diinput. Kemudian simpan file Excel dan kembali ke Smart School. Lalu, klik unggah soal dan masukkan file Excel yang sudah disimpan tadi. Selanjutnya, klik unggah soal. Di sini dapat dilihat ada 3 soal tambahan yang diunggah menggunakan template soal. Setelah selesai membuat soal, tahap selanjutnya adalah menjadwalkan ujian yang nantinya akan dibagikan ke tiap-tiap siswa. Berikut cara membuat jadwal ujian. Klik menu jadwal ujian, klik tombol buat jadwal, kemudian pilih bank soal. Masukkan jumlah soal PG dan esai. Tentukan soal tersebut ingin diacak atau tidak. Kemudian masukkan KKM ujian, sebagai contoh di sini, KKM-nya adalah 75. Lalu klik selanjutnya. Langkah selanjutnya, atur waktu ujian, tentukan tanggal, waktu, dan durasi ujian.
Apabila ingin melakukan tatap maya dengan siswa ketika ujian, masukkan link tatap maya, bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Klik tombol ambil link Google Meet apabila ingin mengambil link Google Meet. Namun apabila tidak ingin melakukan tatap maya, maka tinggal diisikan strip saja. Selanjutnya, pilih kelas untuk membagikan ujian, lalu klik buat jadwal ujian. Setelah ujian terjadwal, maka ujian akan tampil di halaman siswa sesuai dengan waktu yang terjadwal, dan siswa bisa langsung mengerjakan soal yang telah dibagikan. Klik menu ujian, kemudian klik kerjakan ujian. Apabila ingin masuk tatap maya bersama guru, klik tombol masuk Google Meet. Nantinya otomatis diarahkan ke Google Meet dan bisa bergabung. Kemudian kembali lagi ke Smart Test School dan klik mulai ujian. Kemudian siswa dapat langsung mengerjakan ujian tersebut. Ketika siswa mengalami keraguan dalam menjawab, maka siswa bisa dapat langsung klik tombol ragu-ragu. Siswa juga dapat mendengar soal audio yang diinputkan. Apabila telah selesai mengerjakan soal, siswa dapat klik tombol selesai ujian, dan jawaban akan masuk ke dalam sistem. Pada saat siswa mengerjakan ujian, guru dapat langsung memantau pengerjaan siswa secara real time. Klik ujian yang sedang berlangsung. Kemudian pada tabel daftar peserta, guru dapat memilih kelas yang ingin dimonitor dan melihat progres pengerjaan siswa. Apabila siswa belum juga mengerjakan, maka guru dapat mengklik tombol hubungi siswa yang nantinya akan terhubung ke WhatsApp dari siswa tersebut. Sebagai contoh di sini, siswa Abdul sedang mengerjakan ujian, dan secara otomatis sistem akan memberitahu waktu mulai dan selesai serta progres pengerjaan ujian. Setelah siswa selesai mengerjakan ujian, guru juga dapat langsung melihat hasil pengerjaan siswa tersebut. Klik detail pada kolom hasil. Dikarenakan terdapat soal esai, maka guru harus menentukan terlebih dahulu poin esai untuk siswa tersebut. Di sini, guru dapat melihat jumlah soal benar, jumlah soal salah, poin, serta waktu siswa dalam pengerjaan soal tersebut. Jadi berikut tadi adalah fitur dari Exam dari aplikasi Smart Test School. Sangat praktis dan mudah bukan? Tentunya akan sangat membantu para guru. Terima kasih.
Halo Smart Teacher, kali ini kita akan membahas fitur e-exam yang terdapat di aplikasi Smart School. Mulai dari bagaimana sih cara membuat dan menjadwalkan soal, serta memantau pelaksanaan ujian. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Masuk ke dalam menu ujian dengan cara mengklik ujian pada menu navigasi. Langkah pertama yaitu membuat bank soal dengan cara klik tambah bank soal. Isikan nama bank soal sebagai contoh, ujian GPDS Mandiri. Pilih tipe ujian sesuai kebutuhan, sebagai contoh di sini PTS 1. Kemudian pilih mata pelajaran. Pilih tingkat kelas lalu klik simpan. Klik bank soal yang telah dibuat. Klik buat soal. Di sini terdapat dua pilihan. Pilihan ambil dari bank soal. Bisa dipilih apabila guru sudah pernah membuat soal. Namun apabila belum pernah, maka guru dapat memilih buat soal baru. Isi nomor kompetensi dasar. Isi konten materi. Pilih level kognitif dari soal. Pilih bentuk soal pilihan ganda. Kemudian tentukan, apakah soal tersebut terdapat audio atau tidak. Sebagai contoh, pilih tidak. Kemudian masukkan pertanyaan dan opsi jawaban. Untuk menambah opsi jawaban, klik tombol tambah pilih jawaban. Kemudian isi opsi jawaban. Setelah memasukkan opsi jawaban, selanjutnya tentukan opsi jawaban apa yang benar. Guru juga dapat menambahkan pembahasan dari soal tersebut. Dan masukkan nilai soal, sebagai contoh di sini adalah 10. Klik tombol buat soal, dan soal akan otomatis ditambahkan. Klik buat soal dan pilih buat soal baru. Lakukan hal yang sama seperti saat membuat soal PG. Namun pilih bentuk soal esai dan klik selanjutnya. Masukkan pertanyaan soal esai. Kemudian masukkan pembahasan soal. Tentukan nilai soal. Lalu tentukan rubrik soal esai tersebut sesuai indikator-indikator yang guru inginkan. Dan klik tombol buat soal. Klik buat soal dan pilih buat soal baru. Lakukan hal yang sama seperti saat membuat soal yang lain. Namun pilih iya pada soal audio dan klik selanjutnya. Masukkan file audio yang ingin diinput, sebagai contoh di sini akan diinputkan suara ayam. Selanjutnya, masukkan pertanyaan, opsi jawaban, pembahasan soal, dan nilai seperti ketika membuat soal PG ataupun esai.
lalu klik buat soal. Nah, Smart Teacher di Smart Test School itu sendiri, kami memiliki opsi lain dalam pembuatan soal. Tidak hanya secara manual, akan tetapi juga dapat mengunggah soal melalui template yang kami sediakan. Template ini sangat berguna ketika ingin menginput banyak soal sekaligus. Klik tombol unggah soal, lalu download template soal terlebih dahulu. Jika sudah terunduh, maka dapat langsung dibuka. Di bagian atas template Excel, terdapat penjelasan dalam pengisian format Excel di template kami. Kemudian, isi format Excel, mulai dari nomor KD, konten KD, level kognitif, bentuk soal, pertanyaan, opsi jawaban, guru juga dapat mengosongkan jika terdapat opsi yang tidak diperlukan. Sebagai contoh di sini, opsi E dikosongkan. Kemudian, pembahasan dan poin. Lakukan hal yang sama seterusnya hingga seluruh soal sudah diinput. Kemudian, simpan file Excel dan kembali ke Smart School. Lalu, klik unggah soal dan masukkan file Excel yang sudah disimpan tadi. Selanjutnya, klik unggah soal. Di sini dapat dilihat ada 3 soal tambahan yang diunggah menggunakan template soal. Setelah selesai membuat soal, tahap selanjutnya adalah menjadwalkan ujian yang nantinya akan dibagikan ke tiap-tiap siswa. Berikut cara membuat jadwal ujian. Klik menu jadwal ujian. Klik tombol buat jadwal, kemudian pilih bank soal. Masukkan jumlah soal PG dan esai. Tentukan soal tersebut ingin diacak atau tidak. Kemudian masukkan KKM ujian, sebagai contoh di sini, KKM-nya adalah 75. Lalu klik selanjutnya. Langkah selanjutnya, atur waktu ujian, tentukan tanggal, waktu, dan durasi ujian. Apabila ingin melakukan tatap maya dengan siswa ketika ujian, masukkan link tatap maya, bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Klik tombol ambil link Google Meet apabila ingin mengambil link Google Meet. Namun apabila tidak ingin melakukan tatap maya, maka tinggal diisikan strip saja. Selanjutnya, pilih kelas untuk membagikan ujian, lalu klik buat jadwal ujian. Setelah ujian terjadwal, maka ujian akan tampil di halaman siswa, sesuai dengan waktu yang terjadwal. Dan siswa bisa langsung mengerjakan soal yang telah dibagikan. Klik menu ujian, kemudian klik kerjakan ujian. Apabila ingin masuk tatap maya bersama guru, klik tombol masuk Google Meet. Nantinya otomatis diarahkan ke Google Meet dan bisa bergabung. Klik mulai ujian. Kemudian siswa dapat langsung mengerjakan ujian tersebut. Ketika siswa mengalami keraguan dalam menjawab, maka siswa bisa dapat langsung klik tombol ragu-ragu. Apabila telah selesai mengerjakan soal, siswa dapat klik tombol selesai ujian, dan jawaban akan masuk ke dalam sistem.
Pada saat siswa mengerjakan ujian, guru dapat langsung memantau pengerjaan siswa secara real time. Klik ujian yang sedang berlangsung. Kemudian pada tabel daftar peserta, guru dapat memilih kelas yang ingin dimonitor dan melihat progres pengerjaan siswa. Apabila siswa belum juga mengerjakan, maka guru dapat mengklik tombol hubungi siswa yang nantinya akan terhubung ke WhatsApp dari siswa tersebut. Sebagai contoh di sini, siswa Abdul sedang mengerjakan ujian. Dan secara otomatis, sistem akan memberitahu waktu mulai dan selesai serta progres pengerjaan ujian. Setelah siswa selesai mengerjakan ujian, guru juga dapat langsung melihat hasil pengerjaan siswa tersebut. Klik detail pada kolom hasil. Dikarenakan terdapat soal esai, maka guru harus menentukan terlebih dahulu poin esai untuk siswa tersebut. Di sini, guru dapat melihat jumlah soal benar, jumlah soal salah, poin, serta waktu siswa dalam pengerjaan soal tersebut. Jadi berikut tadi adalah fitur dari Exam dari aplikasi Smart to School. Sangat praktis dan mudah bukan? Tentunya akan sangat membantu para guru. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan cuplikan video mengenai konsep e-exam. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat dan mendengarkan pemaparan dari Saudara Ilyas tentang fitur e-exam. Kepada Saudara Ilyas, dipersilakan. Dan juga akan disertai dengan sesi Q&A. Kepada Saudara Ilyas, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Jessica yang telah memandu acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu juga yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk pemaparan pada hari ini mungkin bisa saya langsung mulai saja ya agar lebih cepat waktunya. Dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Seperti biasa, Bapak dan Ibu silahkan masuk ke halaman Smart School dan juga masuk kepada akun guru yang sebelumnya sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung mulai aja ya Bapak dan Ibu. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Saya akan share screen kembali. Apakah untuk share screen saya sudah berhasil kelihatan di layar masing-masing Bapak dan Ibu?
Halo, tes 1 2 3. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Jika suara saya tidak terdengar jelas atau kecepatan, silakan dinotis saya melalui chat Zoom ya Bapak dan Ibu. Bagaimana untuk suaranya sekarang Bapak dan Ibu? Apakah sudah terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Oke, baik. Jika memang sudah jelas. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Seperti biasa, kita masuk kepada akun guru masing-masing yang sudah Bapak dan Ibu buat. Kita masuk pada akun guru. Dan seperti biasa, masukkan nomor WhatsApp atau username serta passwordnya. Halo, tes 1 2 3. Masih banyak guru yang membicarakan suara saya kurang jelas ya. Bagaimana dengan sekarang? Suaranya apakah sudah jelas atau belum? Jelas. Yang sekarang Bapak dan Ibu? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya. Untuk pertemuan pada hari ini, silakan Bapak dan Ibu masuk seperti biasa kepada akun gurunya masing-masing yang sudah sebelumnya Bapak dan Ibu buat. Masukkan ID atau nomor WhatsApp dan juga password. Semuanya sudah masuk ke dalam akunnya masing-masing Bapak dan Ibu. Sudah, Pak. Mohon maaf, saya izin kembali karena di sini sedang azan. Jadi saya minta waktu untuk break selama 5 sampai 10 menit. Terima kasih. Bing, Bing, kawal itu mau masuk dia. Dia mau ambil parang potong kaki kecil itu dia. Bukan lah yang pulang.
Benny. Mari taruh air panas. Masih dong, masih. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai lagi ya. Dimohon untuk para peserta diharapkan tidak mencoret-coret layar ya, agar bisa kita mulai dan agar acara ini berjalan dengan lancar. Baik, mohon diperhatikan kembali. Silakan Bapak dan Ibu buka kembali akun dari guru masing-masing yang sudah Bapak dan Ibu buat pada aplikasi Smart School, dan mohon diperhatikan untuk domainnya disesuaikan dengan sekolah Bapak dan Ibu, seperti itu. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan, untuk absen hari ini ada 2 absen. Absen pertama menggunakan aplikasi Smart School yang terdapat pada menu beranda. Untuk tampilan desktop itu bisa kita lihat di halaman samping kiri terdapat absen harian. Silakan Bapak dan Ibu klik absen masuk, lalu pilih saya hadir. Untuk foto opsional, jika Bapak dan Ibu mempunyai foto pribadi, silakan dimasukkan. Jika tidak, itu hanya opsional saja. Silakan diklik absen, maka data absen sudah berhasil ditambahkan. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke topik Bapak dan Ibu. Jadi perlu diingat untuk absen harian ada 2. Yang pertama di aplikasi Smart School dan yang kedua terdapat di chat Zoom yang sudah tersedia. Kita lanjut ke topik pada hari ini, yaitu mengenai e-exam yang ada di Smart School. Mungkin di sini saya akan sedikit saja menjelaskan bagaimana step by step dalam aplikasi Smart School ini, terutama pada fitur e-exam. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah menyaksikan video mengenai tutorial cara membuat soal, cara mengimplementasikan ujian pada device desktop maupun mobile.
Mungkin di sini yang saya akan bahas terkait step by step-nya lebih jelas lagi. Untuk step pertama, Bapak dan Ibu silakan klik menu ujian. Bapak dan Ibu silakan klik menu ujian. Jika sudah diklik, silahkan Bapak dan Ibu bisa melihat tampilannya masing-masing. Ada 2 submenu. Submenu pertama yaitu bank soal dan submenu kedua yaitu jadwal ujian. Jadi mohon diperhatikan untuk menjadwalkan ujian, silakan Bapak dan Ibu isi terlebih dahulu untuk bank soalnya. Silakan Bapak dan Ibu buat terkait bank soalnya, bisa diklik bank soal lalu ditambah buat bank soal. Nanti akan muncul tampilan pembuatan bank soal, baik dari nama bank soal, tipe ujian, mata pelajaran, tingkatan kelas, dan yang lainnya. Dan mohon diperhatikan, di sini untuk nama bank soal harus detail dan harus spesifik. Karena kenapa? Ketika melakukan penjadwalan soal, nama bank soal lah yang akan tertera. Jadi perlu dispesifik dan perlu didiskusikan terhadap pihak sekolah bagaimana untuk format nama bank soal. Contohnya bagaimana, Ilyas? Contohnya bagaimana, Ilyas? Mas Ilyas, nama bank soal formatnya seperti ini. Contoh pertama adalah nama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu contoh kelas 10 Bahasa Indonesia. Contoh kelas 10 IPA 1 ujian harian pertama. Contoh mengenai bab aljabar. Jadi Bapak dan Ibu harus spesifik seperti itu. Tidak boleh bahasa Indonesia saja karena nanti Bapak dan Ibu akan kebingungan jika ditulisnya formatnya hanya bahasa Indonesia atau ujian harian pertama. Karena nanti yang ditambahkan bukan satu bank soal saja, bisa banyak seperti itu, bisa lebih dari 1. Dan silakan Bapak dan Ibu isi terkait tipe ujian, mata pelajaran, dan pilihan tingkatan kelas. Jika sudah, silakan Bapak dan Ibu klik simpan, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini terkait bank-bank soalnya sesuai dengan nama judul bank soal yang sudah Bapak dan Ibu buat. Contoh di sini saya akan mengasih contoh untuk soal ujian yang bernama soal toleransi. Jika sudah Bapak dan Ibu buat bank soalnya, silakan Bapak dan Ibu klik judul bank soalnya. Judul bank soalnya, nanti akan muncul tampilan untuk pembuatan soal. Ada 3 cara. Cara pertama yaitu cara manual, cara kedua yaitu dengan cara menggunakan template yang terdapat pada aplikasi Smart School yang sudah kita siapkan, dan cara ketiga, cara mengimport ketika Bapak dan Ibu sudah membuat bank soal sebelumnya, seperti itu. Dan cara pembuatannya terdapat di buat soal. Untuk cara manual, silakan Bapak dan Ibu klik buat soal baru. Nanti di sana akan terdapat informasi mengenai pembuatan soal, baik dari nomor KD, isi kompetensi dasar, level kognitif, bentuk soal, maupun soal audio. Jadi kita mensupport untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan soal audio atau listening yang bahasa Inggris, seperti itu.
Lalu untuk pembuatannya, jadi silakan Bapak dan Ibu isi. Dan bisa Bapak dan Ibu menyimak terlebih dahulu untuk pemaparan saya agar Bapak dan Ibu lebih jelas. Dan untuk pembuatan soalnya nanti seperti ini. Jika menggunakan file audio atau listening, silakan Bapak dan Ibu lampirkan baik dari file audio atau tautan link. Contoh, Mas, saya mempunyai audio dari Google dan belum saya download. Silakan Bapak dan Ibu mungkin ambil linknya saja dan tautkan link audionya terhadap aplikasi Smart School. Begitupun juga file. Jika Bapak dan Ibu mempunyai file audio, silakan diunggah saja filenya di halaman Smart School. Lalu dari segi penambahan pertanyaan, di sini ada format untuk penambahan pertanyaan secara manual. Silakan Bapak dan Ibu bisa tambahkan ketika pembuatan soal. Contoh mengenai apa yang dimaksud dengan aljabar. Contohnya seperti ini, lalu ada jawabannya, silakan diisi. Jika opsinya bisa dipilih mau sampai B, C, D, atau E. Sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada Bapak dan Ibu agar bisa mengatur sesuai format pihak sekolah atau kebutuhan pihak sekolah. Lalu tinggal dipilih jawaban yang benar dan juga pembahasan jika sudah mengerjakan soal ujian, agar siswa-siswi Bapak dan Ibu bisa belajar dan bisa evaluasi terkait ujian yang sudah dilaksanakan. Mohon maaf. Lalu terkait nilai soal, per butirnya juga perlu dinilai. Contoh, satu soal ini jika benar siswa-siswi akan mendapatkan poin 4, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu, dan diisi format yang sudah disediakan oleh pihak Smart School. Baik dari soal audio, jika menggunakan audio, lalu pertanyaan, jawaban atau opsi dari A, B, sampai E, lalu pilihan jawaban yang benar, yaitu A, B, atau E, lalu pembahasan terhadap soal tersebut, ini opsional untuk pembahasan. Bisa diisi maupun tidak, tapi saya menyarankan untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi, karena ini untuk menjadi bahan evaluasi, agar siswa-siswi bisa belajar terhadap soal yang sudah mereka kerjakan. Lalu nilai soal per butir itu adalah bagian yang paling penting juga, karena untuk penilaian secara otomatis ketika melakukan ujian seperti itu. Dan jangan lupa diklik buat soal. Maka pembuatan soal sudah berhasil Bapak dan Ibu laksanakan. Seperti itu. Itu pembuatan soal secara manual. Lalu ada pembuatan soal menggunakan template Excel yang sudah kita siapkan, yang terdapat pada tombol atau submenu dari unggah soal. Kalau kita klik, maka akan muncul tampilan untuk unggah soal. Silakan Bapak dan Ibu download template soalnya. Jadi perlu diingat, template menggunakan template dari Smart School. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu buat sendiri. Selain dari template Smart School yang sudah kita sediakan, sistem kami tidak akan membaca jika Bapak dan Ibu membuat template sendiri. Silakan diklik download template soal, maka akan terdownload dan kita buka sama-sama. Untuk Excel-nya, oke, sudah mulai terbuka. Mohon ditunggu bersama-sama. Baik, untuk template soalnya sudah muncul ya Bapak dan Ibu.
Nanti seperti ini untuk template dari soalnya, bisa kita lihat sama-sama. Baik dari penjelasan, jadi kita sudah ngasih penjelasan terkait kolom apa saja yang harus diisi dan jawabannya harus seperti apa pengisiannya. Contoh dari kolom nomor KD. Nomor KD diisi dengan nomor KD, contoh 3.1. Lalu konten KD. Konten KD ini bisa masuk ke dalam kisi-kisi untuk ujian. Jadi bisa ditulis konten materi dan nomor KD dari nomor KD. Contoh, siswa dapat menjawab soal dari pertanyaan tersebut atau bagaimana, bisa diisi sesuai format Bapak dan Ibu. Lalu level kognitif ini bisa dipilih dari C1 sampai C6. Untuk penjelasannya ada di aplikasi Smart School. Untuk C1 contoh mengingat, memahami, dan menalar serta hal yang lainnya bisa dipilih. Contoh saya pilih C2. Lalu dari bentuk, mau pilihan ganda atau esai. Silakan Bapak dan Ibu pilih. Jika pilihan ganda, nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan. Jangan lupa diisi pertanyaan, lalu diisi opsionalnya dari A sampai E. Seperti itu, dan ini adalah opsi mau dari A sampai C atau A sampai D, itu tergantung dari keputusan pihak sekolah. Tetapi yang saya tahu, untuk di zaman sekarang soal-soal biasanya sampai E ya Bapak dan Ibu, dan juga di sini ada bentuk ya, bentuk itu ada PG dan esai. Jika Bapak dan Ibu memilih PG, silakan isi opsionalnya dari A sampai E. Jika tidak memilih PG tetapi memilih esai, opsionalnya dikosongkan saja opsinya. Lalu silakan Bapak dan Ibu isi jawabannya. Jika PG, jika esai dikosongkan. Selanjutnya untuk pembahasan, yang tadi saya bilang pembahasan opsional ya Bapak dan Ibu. Pembahasan itu opsional, tetapi saya menyarankan untuk diisi agar bahan evaluasi siswa dan siswi. Lalu poin pun juga harus sama diisi ya Bapak dan Ibu. Itu terkait pembuatan soal menggunakan template. Dan ini kolom pertama adalah nomor 1, kolom kedua selanjutnya nomor 2, dan sampai seterusnya 3 dan seterusnya. Itu pembuatan soal secara Excel. Kita balik lagi ke halaman Smart School. Ketika Bapak dan Ibu sudah membuat atau sudah mengisi template-nya, jangan lupa di-save dan juga langsung diunggah ke halaman Smart School. Kita kembali dan klik untuk mengunggah soal. Dan pilih template yang sudah Bapak dan Ibu edit. Begitulah step dari pengunggahan menggunakan template Excel. Lalu dan yang ketiga ini dengan cara ambil dari bank soal. Contohnya seperti apa? Flowchart-nya seperti ini. Ketika Bapak dan Ibu melaksanakan ujian tengah semester, pasti sebelumnya Bapak dan Ibu melaksanakan ujian harian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ujian tengah semester. Pasti di ujian tengah semester terdapat soal-soal yang diambil dari ujian harian. Nah, ketika ujian harian sudah diupload di Smart School, ketika Bapak dan Ibu ingin membuat bank soal untuk ujian tengah semester, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk yang namanya membuat soal, tapi tinggal dicomot saja atau diimport. Kalau kita klik itu di mana Mas? Itu ada dibuat soal, lalu diklik ambil dari bank soal, lalu dipilih tingkatan kelas dan daftar ujiannya. Contoh seperti ini. Kita cari yang ada. Lalu dipilih saja untuk soalnya. Contoh nomor 1 di checklist, jika sudah ambil bank soal, maka pengambilan bank soal sudah berhasil dilaksanakan. Seperti itu. Begitulah flowchart dari pengambilan bank soal ya Bapak dan Ibu untuk fitur e-exam. Jadi ada 3 cara. Cara pertama cara manual, cara kedua menggunakan template, dan cara ketiga secara import.
Kita kembali lagi dan masuk ke halaman jadwal ujian. Lalu di sini adalah step di mana Bapak dan Ibu melaksanakan atau menjadwalkan ujian. Baik dari ujian yang berlangsung, yang akan datang, dan yang akan sudah selesai. Tinggal dibuat saja jadwalnya. Tadi saya bilang, kenapa harus format bank soal secara jelas? Karena nanti ketika pemilihan bank soal, ketika Bapak dan Ibu hanya menulis bahasa Indonesia saja, Bapak dan Ibu akan bingung jika Bapak dan Ibu mengajar lebih dari satu kelas. Dan itu lebih dari satu jenjang. Contoh jenjang kelas 10, 11, maupun 12. Bapak dan Ibu akan bingung. Ini bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 11, 10, atau 12. Tapi kalau format Bapak dan Ibu sudah benar, baik dari nama, mata pelajaran, terus ujian harian keberapa, lalu kelasnya kelas berapa, nanti akan terlihat dengan jelas di bank soal ini. Lalu bisa ditentukan pilihan jumlah soal PG. Contoh dalam bank soal terdapat 100 soal. Bapak dan Ibu bisa memilih 50 soal dari 100 soal. Dan bisa terlihat nanti jumlahnya serta bisa dilakukan pengacakan soal. Dan tentu di sini bisa melakukan format dalam penguploadan, format untuk KKM-nya, apakah ujian tersebut menggunakan KKM atau tidak. Dan yang paling penting, di ujian ini kita bisa melakukan live streaming sambil ujian. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan Google Meet sambil ujian. Tapi ini tergantung dari device dan ini adalah opsional bagi Bapak dan Ibu. Apakah mau melaksanakan ujian sambil Google Meet atau tidak, seperti itu. Dan begitulah flowchart terhadap menu e-exam yang ada di aplikasi Smart School. Cukup mudah ya untuk pembuatannya dan untuk penjadwalannya. Dan yang paling penting di sini bagi sekolah-sekolah swasta yang mungkin di sekolah tersebut harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan ujian, itu kita juga bisa di Smart School. Jadi kita bisa membuat hak akses untuk mengunci dari soal ujian. Jadi kalau siswa belum bayar, belum bisa melakukan ujian. Tetapi kalau sudah bayar, siswa baru bisa melakukan ujian. Seperti itulah gambaran dari flowchart yang ada di e-exam Smart School. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini kepada Bapak dan Ibu, dan mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu mengenai Q&A terhadap materi pada hari ini mengenai e-exam yang ada di Smart School. Nanti dari tim kami akan mengirim kembali tutorial agar Bapak dan Ibu bisa melaksanakan ujian bersama siswa-siswi Bapak dan Ibu. Sebelumnya di hari-hari sebelumnya, yaitu di fitur e-management atau hari pertama, saya sudah ingatkan bahwa Bapak dan Ibu harus membuat akun guru maupun akun siswa agar nanti bisa diimplementasikan cara pengerjaannya seperti apa. Seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut aja ya Bapak dan Ibu untuk menghemat waktu, dan mungkin biar pada hari ini Bapak dan Ibu banyak yang bertanya. Saya beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu agar banyak bertanya supaya lebih paham lagi terhadap aplikasi Smart School. Seperti itu. Mungkin kita langsung buka aja. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand atau bisa chat di kolom Zoom. Dan saya ingatkan kembali, absensi pada hari ini ada 2 cara atau 2 kali absensi. Absensi pertama di aplikasi Smart School pada menu beranda, dan cara kedua di link yang sudah kita bagikan pada chat Zoom. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau juga chat di kolom Zoom. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya terkait pemaparan materi pada hari ini? Oke, ada yang bertanya dari saudara atau saudari Elvita. Selamat sore Pak. Apakah dalam pembuatan soal kita bisa kombinasi 2 cara, misalnya pembuatan baru dan dari bank soal? Bisa Ibu Bapak. Jadi terkait pembuatan soal ini bisa dikombinasi.
mau buat secara manual maupun ngambil dari bank soal lain. Tapi dinotis untuk pengambilan dari bank soal lain ini hanya dilakukan dari bank soal yang sudah ditambahkan di aplikasi Smart School. Jika di luar aplikasi Smart School itu tidak bisa. Seperti itu Ibu, Bapak, dan terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas terhadap jawaban saya untuk saudara atau saudari Elvitael? Baik, mungkin terima kasih sama-sama Ibu, Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya di kolom chat Zoom, saya akan bacakan terlebih dahulu. Apakah dengan menggunakan aplikasi e-exam, semua nilai dari ulangan harian sampai penilaian akhir semester terinput dalam nilai akhir rapot? Tentu saja, Pak. Maka dari itu yang sudah saya jelaskan di awal, Smart School dibuat dengan tujuan dari awal sampai akhir, siswa-siswi Bapak dan Ibu masuk sekolah bisa terinput datanya di aplikasi Smart School. Seperti itu. Jadi dari PPDB sampai raport itu bisa ada di aplikasi Smart School. Apakah sudah cukup jelas, saudara atau saudari Maris? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Mohon maaf, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dan mungkin di sini saya izin share screen kembali ya Bapak dan Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form yang sudah Bapak dan Ibu isi. Saya jawab satu persatu agar semuanya lebih jelas ya Bapak dan Ibu. Oke, tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik, izinkan saya share screen kembali. Orang itu baru saya makan. Langsung bersihin. Baik, terkait pertanyaannya dari yang pertama, bagaimana kalau jika sementara KBM ada gangguan jaringan dan waktu berjalan terus? Mohon solusinya. Oke, baik. Terima kasih terhadap pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai kegiatan KBM. Jika ada gangguan jaringan dan waktu berjalan terus itu bagaimana solusinya, Mas? Mungkin kalau namanya online ya Bapak dan Ibu, jika ada kendala jaringan dan putus, otomatis waktu terus berjalan sesuai live waktu pada saat ini. Tetapi untuk menangani terkait masalah jaringan dan Saya kerja banyak juga. koneksi, kita nanti Memang akan kerja rapot ulang lagi. mohon maaf untuk Ibu, mohon di mute terlebih Ini dahulu. bukan diambil saja. Mengenai hal itu solusinya nanti kita akan bisa menyediakan local host yang dimana Bapak dan Ibu bisa untuk mengantisipasi jika adanya gangguan jaringan dan kegiatan KBM sedang berjalan pada saat itu. Jadi untuk yang namanya online ketika ada gangguan jaringan tentu saja waktu akan terus berjalan
sesuai live waktu pada saat ini. Untuk yang selanjutnya, mohon materi hari ketiga dikirim ke grup. Oke, itu sudah kita kirimkan ya Bapak dan Ibu terkait materi-materinya. Lalu bagaimana cara membuat RPP? Untuk cara membuat RPP, silakan Bapak dan Ibu bisa sama-sama klik buku kerja, lalu di sini tinggal tambahkan buat RPP. Tetapi Bapak dan Ibu harus membuat RPP terlebih dahulu di file di file Word maupun PPT atau PDF seperti itu. Jadi nanti ditambahkan saja untuk filenya. Ada yang bertanya di kolom chat, coba saya bacakan. Apakah aplikasi exam akan diinstal pada laptop? Tidak, Ibu. Jadi untuk Smart School yang sebelumnya di hari pertama sudah saya bahas, bahwa aplikasi Smart School saat ini masih berbasis web based ya. Jadi untuk aplikasi dijalankan di Google Chrome ya, di web. Jadi tidak perlu diinstal. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir terhadap memori HP-nya masing-masing atau laptop. Dan ada yang bertanya kembali, terima kasih pada saudara atau saudari Jeffrey atas pertanyaannya, apakah sudah cukup jelas terkait penginstalan e-exam? Pada intinya kita tidak ada penginstalan untuk saat ini karena aplikasi Smart School saat ini masih berbasis web. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari saudara atau saudari dari Stefanus Nino. Selamat sore Pak, selamat sore kembali. Dalam pembuatan soal menggunakan template dari Smart School terkait pengisian opsi jawaban, umumnya siswa SD opsi jawaban A sampai D. Bagaimana untuk opsi E? Dihilangkan atau dikosongkan saja? Baik, saya jawab untuk opsi E dikosongkan saja Bapak atau Ibu. Jadi tidak perlu diisi. Apakah sudah cukup jelas? Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara agar siswa bisa masuk untuk mengikuti ujian. Untuk cara siswa bisa masuk ke dalam ujian, formatnya sama saja, tinggal masuk ke menu ujian. Mungkin saya bikinkan atau saya praktekkan ya Bapak dan Ibu dalam kegiatan mengikuti ujian untuk akun siswa agar semua lebih jelas. Mohon diperhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Saya stop share terlebih dahulu. Baik, saya coba login dulu ya kepada akun siswanya. Ketika saya sudah login akan saya share screen kembali. Saya lihat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu terkait anggota kelasnya agar lebih jelas. Oke, kita masuk kepada akun siswanya. Baik, untuk nanti bagaimana cara siswa
masuk ke dalam fitur ujian, silakan Bapak dan Ibu pertama tuh harus buat dulu jadwal ujian. Harus dijadwalkan ujiannya dari bank soalnya. Harus dipilih terlebih dahulu. Lalu jumlah PG-nya. Lalu bisa diacak soalnya, KKM-nya dipilih, klik selanjutnya. Tanggalnya juga harus dipilih terlebih dahulu, mau dimulai tanggal berapa dan dibuka tanggal berapa. Mohon maaf, dibuka waktunya jam berapa, durasinya berapa lama, contoh 60 menit. Lalu masukkan link Google Meet, tetapi ini adalah opsi. Kalau tidak menggunakan link Google Meet, silakan masukkan kata-kata asal saja, lalu bagikan ke kelas yang ingin dituju. Tadi saya memasukkan ke murid dari kelas 10A21, kita proses, lalu kita masuk ke dalam akun dari siswanya. Beginilah tampilan dari akun siswa, kita masuk ke dalam fitur ujian, maka ketika Bapak dan Ibu langsung melaksanakan ujian hari ini dan berlangsung hari ini, nanti seperti ini tampilannya. Siswa tinggal langsung kerjakan ujian, lalu tinggal mulai ujiannya. Maka pembuatan pelaksanaan ujian sudah berhasil dilaksanakan. Seperti yang tadi saya bilang, jika Bapak dan Ibu sampai D saja opsinya, nanti yang tampil A, B sampai D. Jadi E-nya dikosongkan saja. Nanti seperti ini tampilannya ya Bapak dan Ibu. Dan ini adalah tampilan untuk soal esai. Kita kembali. Dan mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu terkait pengerjaan ujian, Bapak dan Ibu bisa mengawas secara live streaming. Secara live streaming, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan ujian, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat seperti ini. Tadi saya masuk sebagai siswa 21, mulai mengerjakan pada pukul 15.41 lewat 4 detik. Kita kembali ke siswa, kita kerjakan ya satu soal. Nanti kalau kita kerjakan satu soal, maka progres di akun guru berjalan. Jadi kita bisa melakukan live streaming, kita bisa memantau siswa tersebut sudah mengerjakan berapa soal. Jadi kalau kita lihat progresnya ada tanda bacaan 1/2. Tandanya bahwa siswa tersebut sudah melaksanakan, sudah menjalankan atau sudah mengisi satu soal dari 2 soal, seperti itu. Dan kita bisa melihat nanti kapan waktu selesainya, statusnya sudah mengerjakan atau sudah selesai, apalagi mengerjakan atau belum masuk. Dan kita bisa langsung melihat detailnya. Dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu bisa langsung merekap nilainya. Dan itu memudahkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merekap secara manual, tradisional, semua serba digital di Smart School. Dan cukup tinggal klik, itu sudah memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu yang harusnya dikerjakan cukup lama, tetapi dengan aplikasi Smart School bisa dikerjakan dengan cepat. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Bapak dan Ibu yang bertanya mengenai cara untuk mengakses ujian dari akun siswa? Untuk saudara Armo Pematan. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya mengenai bagaimana cara membuat soal D kolom soal di aplikasi Smart School. Yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, jika Bapak dan Ibu hanya optionnya sampai soal D, soal E dikosongkan. Jika sampai soal option C, mohon maaf, DE-nya dikosongkan. Jadi sesuai kebutuhan pihak sekolah maupun Bapak dan Ibu. Dan bagaimana buat standar penilaiannya?
Jadi untuk standar penilaiannya itu dari pihak sekolah ya Bapak dan Ibu yang menentukan. Contoh untuk ujian harian terdapat 40 soal dan standar penilaiannya untuk satu soal itu terdapat 4 nilai atau 4 poin. Nanti di aplikasi Smart School tinggal tentukan saja poin atau nilai satu soal tersebut, yaitu 4 poin. Seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah cukup jelas terhadap jawaban yang sudah saya berikan terhadap materi pada hari ini mengenai e-exam, dan mungkin saya akan lanjut kembali terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di Google Form yang sudah Bapak dan Ibu tanyakan di hari-hari sebelumnya. Izinkan saya share screen kembali ya Bapak dan Ibu, dan di sini saya akan memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu sampai pukul 15:50 WIB. Mungkin kalau di bagian NTT sampai 16:50. Izinkan saya share screen kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana caranya penerapan e-learning di sekolah kami yang tidak memiliki jaringan internet? Tadi sudah saya jelaskan. Langkah step kita nanti kita akan menaruh local host di setiap daerah Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran melalui aplikasi Smart School, dan nanti kita akan meminta data-data siapa saja sekolah yang termasuk wilayahnya kurang jaringan atau tidak ada koneksi jaringan. Mengenai video tutornya sudah kita kirimkan lewat grup dan sudah kita kirimkan materi via PDF melalui link Tree yang sudah kita bagikan di chat Zoom dan di dalam grup WhatsApp Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ada yang bertanya di chat Zoom ya Bapak dan Ibu? Oh, tidak ada yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan Bapak dan Ibu raise hand dan juga chat di kolom Zoom. Tersisa 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab, dan saya ingatkan kembali, kita sudah share link absen di chat Zoom. Silakan Bapak dan Ibu isi absensinya. Jadi ada 2 absensi ya Bapak dan Ibu. Absensi pertama melalui aplikasi Smart School pada fitur guru di menu beranda. Dan absensi yang kedua adalah dengan cara mengklik link yang sudah kita bagikan. Baik, selamat sore Pak. Apakah ujian bisa dilakukan secara offline? Untuk saat ini pelaksanaan masih menggunakan online ya Bapak dan Ibu, dan itu sedang diprogres terkait pengadaan secara offline. Seperti itu, yaitu dengan cara ya menaruh local host di setiap daerah Bapak dan Ibu. Itu sedang kita progres untuk pengadaan ujian secara offline maupun penggunaan aplikasi Smart School secara offline. Seperti itu. Jadi untuk saat ini masih online ya Bapak dan Ibu, dan mohon doanya agar bisa dilaksanakan secara cepat agar bisa membantu kegiatan Bapak dan Ibu dan bisa mendigitalkan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Dan mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu, di sini terdapat fitur notifikasi. Jadi kita juga ada fitur notifikasi yang dimana kita sudah terhubung dengan notifikasi WhatsApp. Jika Bapak dan Ibu memberikan soal atau memberikan tugas, semuanya nanti akan terhubung atau terinfokan di WhatsApp. Jadi mohon diperhatikan bagi Bapak dan Ibu yang tidak mendaftarkan
yang belum mendaftarkan nomor WhatsApp-nya, silakan dihubungkan di aplikasi Smart School agar semua informasi mengenai pemberian tugas, pembuatan pertemuan, semuanya bisa terinfokan pada fitur notifikasi WhatsApp. Dan ini bisa digunakan bukan akun guru saja, tetapi semua akun agar semuanya bisa terinformasikan. Seperti itu. Amin. Sama-sama Bapak atau Ibu. Baik Bapak dan Ibu, karena mungkin ada yang bertanya, satu pertanyaan terakhir, apakah kapasitas server bisa diakses oleh 600 siswa secara serentak untuk ujian? Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan juga harus Bapak dan Ibu perhatikan ya sama-sama. Dan terima kasih kepada saudara atau saudari Ferry Sanan yang sudah bertanya terkait hal ini. Dari pengalaman kita, yaitu kita sudah menjelaskan, saya sudah menjelaskan bahwa Smart School ini dibuat oleh karya anak SMK dari SMK Negeri 26 Jakarta. Dari SMK Negeri 26 Jakarta ini memiliki 1.400 siswa, lebih dari 600. Dan itu sudah kita laksanakan untuk melakukan ujian Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah punya pengalaman, yaitu lebih dari 1.000 untuk satu sekolah. Bagaimana dengan yang 600? Tentu saja pasti bisa, karena kita sudah punya pengalaman lebih dari angka yang sudah Bapak atau Ibu sebutkan, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya Bapak dan Ibu terkait pengadaan ujian secara serentak. Oke, ada yang bertanya ya Bapak dan Ibu terkait deskripsi mengenai Smart School versi gratis dan versi pro. Jadi seperti yang kita ketahui, Smart School ini mempunyai dua versi. Versi yang pertama adalah versi gratis dan yang kedua adalah versi pro. Bapak dan Ibu bisa melaksanakan atau memakai aplikasi keseluruhannya kecuali dalam fitur ujian. Jadi Bapak dan Ibu pihak sekolah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Smart School kecuali yang ujian. Cukup satu fitur saja dari banyaknya fitur yang kita sediakan, mulai dari e-learning, manajemen, publikasi, web, dan yang lainnya. Cukup cuma satu saja yang tidak perlu digunakan dalam Smart School versi gratis. Jika ingin menggunakan, yaitu perlu di-upgrade menjadi Smart School versi Pro untuk fitur ujian saja, seperti itu. Jadi bedanya Smart School versi gratis dan versi Pro terdapat di fitur ujian saja Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Di fitur ujian ini kita perlu meningkatkan server, pelayanan, dan maintenance, seperti itu. Dan itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi kita membebankannya hanya dalam fitur ujian saja. Selebihnya untuk fitur-fitur yang lainnya bisa Bapak dan Ibu akses dan bisa Bapak dan Ibu gunakan di kegiatan sehari-hari di sekolah Bapak dan Ibu. Itu saja perbedaannya. Sama-sama Bapak dan Ibu. Mungkin sudah pukul lewat 5.03 ya Bapak dan Ibu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini pada workshop guru penggerak digitalisasi sekolah hari keempat dengan tema pemaparan yaitu e-exam Smart School. Mungkin untuk acara pada hari ini kita tutup saja dan perlu saya ingatkan kembali untuk absensi perlu diisi ya Bapak dan Ibu. Ada dua. Cara pertama ada di aplikasi Smart School dan cara kedua terdapat pada link Tri yang sudah kita bagikan di chat Zoom dan kita akan bagikan lagi di grup WhatsApp. Mohon diisi.
mohon maaf, mohon diisi agar kita bisa mendata bagi siapa guru-guru yang aktif dan yang tidak seperti itu. Karena kami mempunyai tujuan agar bisa pendidikan di Indonesia lebih maju di era sekarang dengan cara era digitalisasi. Dan mohon maaf apabila pada acara hari ini terdapat banyak kekurangan. Kami dari tim Smart School meminta maaf yang sebesar-besarnya, terutama atas nama saya pribadi yang memaparkan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa langsung ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Silakan bagi Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera atau on cam agar kita bisa laksanakan sesi foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu, mohon dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan mengadakan pengambilan foto . Baik. Ayo, silakan Bapak dan Ibu untuk nyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Silakan berpose secantik dan segantengnya Bapak dan Ibu. Jangan lupa tersenyum ya Bapak dan Ibu. Saya ambil lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi berpose secantik dan seganteng Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan bisa off cam kembali. Baik, acara ini sudah selesai. Sampai berjumpa di esok hari, karena hari esok adalah hari terakhir untuk pelaksanaan workshop guru penggerak digitalisasi sekolah terkait pemaparan materi mengenai e-raport yang ada di Smart School. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Sekian dari saya pamit undur diri, dan silakan Bapak dan Ibu beraktivitas kembali pada kegiatannya masing-masing. Terima kasih. Selamat sore, Pak Ilyas. Selamat sore, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke.